Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu satu pasal tentang kurban dan hukum-hukum kurban dalam pandangan syariat. Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minan na'ami fi zamanin makhsusin bi qasdi taqarrubi ila Allah Ta'ala. Udhiyah, kurban, adalah yaitu sesuatu yang disembelih, hewan yang disembelih, minan na'ami, daripada binatang ternak, fi zamanin makhsusin, penyembelihannya pada waktu yang ditentukan, biqasdi taqarrubi, dengan tujuan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia sunnatun muakkadatun la tajibu illa binadri. Dan dia kurban itu hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib oleh kurban, illa binadri, kecuali wajibnya dengan sebab nadar. Wallahu a'lam bishawab. Kita belah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Quba yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas tentang fikih kurban. Kalau ngomongin kurban, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah definisi kurban, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Kedua, kalau ngomong kurban berarti kita ngomong hukumnya, hukum kurban. Ketiga, kalau ngomong kurban berarti kita bicara siapa yang daging. Dia banyak nyuplai itu di apa namanya, warung-warung toh, Padang, rumah makan. Ini dia motong di Idul Adha, dia motong. Yang dipotong ya sapi, potong. Jadi kurban enggak? Emang apa? Iya, dia medagang, bukan dia begitu. Dagang. Jadi
yang namanya kurban, definisinya nih dari sini nih. Kita bakal kebaca kerangka ke bawah. Karena idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Mengerti lafad mufrad namanya tasawwur, sedang mengerti nisbah kalamiah antara maudhu' dan mahmul ala wajhil id'an namanya tasdiq. Dan kita tidak bisa mentasdik tanpa mentasawur. Begitu. Kita gambarin dulu. Gitu, gambarin. Kalau kita nggak digambarin, bakal salah. Apa aja. Jadi kita kalimat itu nggak boleh langsung baru sepintas selalu simpulin. Salah. Salah. Nggak boleh. Harus ditelaah. Hukum tuh begitu. Seperti ada tulisan orang ziarah di kubur haram. Haram nggak? Hah? Kena haram nggak? Hah? Hah? Haram nggak? Haram. Kenapa? Orang lagi ziarah di kubur bisa ngamuk. Jadi diperhatikan tuh kalimat-kalimat tuh. Begitu. Bukan ziarah kubur baru kalau dikata haram salah. Begitu. Jadi perhatiin kalimat tuh. Jangan sampai main telenah. Begitu. Iya, jadi perhatikan bahasa hukum. Makanya perlu namanya tasawur, digambar dulu, direka-reka dulu. Ini apa ini? Begitu, sehingga kita jawaban itu akan tepat. Bila dikata kurban adalah hewan ternak berkaki 4, wajib dizakati, juga kudu disembelih, waktunya diatur, niatannya ibadah bukan dagang. Kalau dagang mah ada tuh yang dagang sapi Betawi muda begitu, ada tuh orangnya tuh pedagang sapi, ngaji juga, iya tuh begitu. Bang Haji Latif tuh begitu tuh, emang dia mau dagang sapi. Itu kurban. Dari mana dasar ajaran kurban ini dalam Islam? Para ulama, kaum muslimin telah sepakat, ijma' seia sekata bahwa ada dalam Islam ajaran namanya kurban. Ada. Sebelum kesepakatan semua ulama, di dalam Al-Quran ayatnya masyhur, dan surat ini menarik. Begitu, termasuk surat langganan pendek. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. An-ni'amal katsirah dalam satu tafsirnya. Maka sholatlah kamu karena Tuhan. Sholat Idul Adha, wanhar, dan ngurbanlah. Ngurban. Ini nih pengurus Kuba nih minta ngaji kurban nih, namanya ngaji. Kalau besok kurbannya dikit nih, saya berhenti nih. Oh jangan begitu. Gimana Pak Nyoto? Oh jangan. Oh ya begitu. Lah ini ngaji ini kan kudu dipakai ini.
Betul nggak? Maka orang korban tuh yakin rezekinya makin luas. Itu begitu. Minimal niat kita pengen ngamalin ajaran agama. Betul nggak? Itu minimal begitu. Dan kurban ini disyariatkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tafsirnya salah satunya berkurbanlah, ngurban. Di samping itu ada sunnah dari Nabi, baik qauliyah tutur Rasulullah sabdanya maupun fi'liyah prakteknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, makamnya di Irak. Sayyidina Anas bin Malik 2223 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya kata beliau, doha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi syarifah wa samma wa kabbar. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngurban 2 ekor kambing yang gemuk cakep, tanduknya caplang, tanduknya ini panjang. Beliau sembelih dengan tangan mulianya beliau, baca bismillah dan baca Allahu Akbar. Artinya Nabi sendiri namanya sunnah fi'liyah. Ajaran Nabi emang nabinya, prakteknya Nabi. Itu begitu. Kurban ini sebetulnya termasuk daripada syariat yang kuno, yang dulu sekali. Kurban dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ajaran bukan baru, dari dulu, sejak zaman Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahima hanifah. Kata Allah dalam surat An-Nahl, kami berikan wahyu kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah ajaran Ibrahim. Jadi banyak syariat-syariat Nabi Ibrahim tuh yang kemudian kita amalkan. Khitan sejak zaman Nabi Ibrahim, khitan. Haji masyhur dari zaman Ibrahim, haji, kurban. Dan Nabi Ibrahim sendiri, Yahudi mengaku bapak teladannya, Nasrani juga ngakunya bapak teladannya, Islam juga ngaku Ibrahim itu bapak teladannya. Maka disebut teladan 3 zaman Nabi Ibrahim. Tapi siapa yang benar? Ya, Nabi Ibrahim haji, yang haji adalah Muslim umatnya Rasulullah. Nabi Ibrahim khitan, ini belakangan juga berkebagi sebenarnya khitan juga ya. Begitu. Nabi Ibrahim kurban, kita juga yang kurban. Begitu. Ini kurban.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari sahabat Nabi Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadhil adhahi ya Rasulullah. Kata Zaid bin Arqam, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama Nabi, apa sih kurban itu Nabi? Ma hadhil adhahi ya Rasul, apa kurban itu? Kata Nabi, faqala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim, adalah ajaran nenek moyangmu Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim, dari dulu udah ada. Famalana fiha ya Rasulullah, lalu apa dari kurban ini yang kita bisa dapat wahai Nabi Muhammad? Ganjarannya apa? Kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah, dari setiap bulu daripada hewan kurbanmu, tiap bulu itu ada ganjaran besar per bulu. Makin banyak hewan kurbannya bulunya, makin cakep, makin gede ganjarannya. Begitu. Ente hitung aja bulunya tuh ada berapa? Yes, banyak aja ganjarannya. Kan pegal juga ngitung begitu. Iya, si rekap aja puyeng hitungnya kan. Begitu. Gimana Mas Yusuf? Ada aja Pak Yusuf. Ya Allah, enggak datang lagi. Di dalam ajaran kita, ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kapan kurban ini disyariatkan? Sejak kapan? Perlu diketahui oleh kita bersama, kurban ini diajarkan pada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama belum ada ajaran kurban, baru ada di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua itu di mana puasa Ramadan pun juga diajarkan, disyariatkan. Di mana di tahun kedua itu zakat juga diajarkan. Di mana di tahun kedua itu sholat jenazah juga diajarkan. Jadi mulai ada ajaran kurban ini di tahun kedua Hijriah, mulai disyariatkan. Ya turunnya ayat itu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tahun kedua diajarkan. Termasuk sholat Id tahun kedua Hijriah, sholat hari raya itu mulai disyariatkannya, mulainya begitu. Lalu apa hikmahnya daripada kurban ini? Hikmahnya, kalau ngomong hikmah banyak. Kalau ngomongin hikmahnya banyak. Hikmah itu bukan tujuan, hikmah. Jadi kita harus bisa bedakan antara ilat dan hikmah.
Begitu kayak puasa, jangan sampai puasa kemarin nih. Jadi puasa itu kata kita tujuannya adalah supaya yang kaya tuh tahu bagaimana laparnya orang miskin, makanya disuruh puasa. Kata kita begitu tuh. Yang kayak begini bakal dijawab kalau itu sebagai tujuan, padahal hikmah. Kalau begitu orang miskin mah ora perlu puasa, emang juga udah lapar gitu. Udah yang kaya-kaya aja. Nah, itu bukan tujuan, bukan begitu, bukan begitu. Jadi hikmah namanya. Apa hikmah Quran? Hikmahnya adalah menyatakan mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, ketulusan. Kalau memang benar begitu, kita cinta kepada Allah, maka apa yang Allah minta, Allah suruh siap tanpa pakai nanya-nanya. Siap aja, itu siap begitu, jangan pakai nanya. Ntar kalau mau Idul Adha nanya lagi, saya kan belum akekah, begitu. Ini kan ngurban nih, ngurban. Jadi ngurban apa akekah ya? Kan saya belum akekah. Kata si ustadznya, kalau boleh gak usah ngurban, selamat, selamat, selamat. Jadi utuh lagi duitnya. Ntar lagi tahun depan nanya lagi. Kalau belum akekah bagaimana ngurban? Iya, nanya mulu begitu. Iya, emang juga pengennya kagak ngurban begitu, nanya mulu. Nanya, emang begitu, nanya mulu, nanya. Salah dia, salah. Itu begitu. Jadi kita harus benar tuh hikmah. Jadi ketika Allah nyuruh kau saya beri harta, bagilah tuh harta tuh dengan bentuk binatang, begitu ya, siap. Sehingga kita ada ketulusan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ketika Allah minta, kita kasih, begitu, betul. Jadi di dalamnya menghilangkan sifat bakhil. Hikmahnya adalah bentuk kesyukuran kepada Allah, syukur. Coba kalau Nabi Ibrahim saat itu motongnya adalah anaknya, yang diajarkan begitu, itu alamat kita orang nih pada kagak ada. Bener nggak? Ya Allah, kenapa nggak ada? Kenapa nggak? Potong sama siapa? Sama baba kita. Maka bersyukur. Syukur. Yang dipotong tuh binatang itu penggantinya. Bersyukur Allah, syukur alhamdulillah ya Rabb, ya Rabb, alhamdulillah. Coba kalau enggak kita jadi korban begitu, kalau enggak alhamdulillah begitu. Udah alamat kita enggak ada, kita enggak tahu maharta, udah dipotong, kayaknya udah 2 tahun nih begitu. Apalagi yang badannya dari dada sama perut, panjangan perut, kayaknya cakep nih gitu, begitu. Iya, cakep nih Juladhani, cakep nih begitu. Ya wassalam, enggak begitu. Gimana Haji Sul? Repot gitu, syukur. Lalu kenapa binatang disuruh di dalam diri manusia itu ada karakter ketuhanan, ada karakter malaikat,
ada karakter binatang buas, ada karakter binatang ternak. Gitu, ada sifatul rububiyah itu, ada sifatul malakiyah, ada sifatul bahimiyah, ada sifatul sabu'iyah. Begitu. Bahkan ada ulama mengatakan sifatul malakiyah, ada sifatul toniyah, begitu. Ada sifatul bahimiyah, ada sifatul sabu'iyah. Dalam diri kita ada karakter malaikat, begitu. Kata ulama, ada karakter malaikat, dalam diri kita karakter setan, dalam diri kita itu ada karakter binatang buas, dalam diri kita tuh ada karakter binatang ternak. Ada karakternya nih, ada. Apa binatang ternak? Makan mulu. Lah, udah sarapan di rumah, udah sarapan. Di rumah udah sarapan sebelum berangkat. Di masjid dikasih sarapan, makan lagi, 2 piring lagi. Oh, ada. Itu tuh namanya karakter binatang. Binatang tuh karakternya mau main mulu, maunya main mulu, karakternya. Itu binatang karakternya. Dibilang, bang ngaji yuk. Hari apa? Malam Kemis. Ya Allah, lu yang kagak, gua kan kerja jauh di Cikang, masih di jalan, ngajak yang bener, jangan di hari kerja. Begitu. Gitu. Oh iya, sorry bang, sorry. Diajak ngaji lagi, bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Iya, waktu gua kan lu tahu dari Senin sampai Jumat gua di kantor. Ya Sabtu Minggu ya buat keluarga. Sabtu Minggu entar aja kalau pensiun. Begitu. Tuh begitu. Kalau apa? Kalau pensiun. Dengar-dengar udah pensiun, diajak lagi sama tetangganya. Bang, yuk ngaji yuk. Ya Allah, ini lagi jadwal main sepeda. Ada aja. Ini namanya karakter bahimia. Pengennya dolanan mulu. Biar kata dia udah gongkong. Pengennya main. Ada aja. Ini namanya karakter binat. Yang kayak begini nih kudu dipot. Kan orangnya bukan. Jangan biasa nih, nanti saya dikata ngajarin motong yang kayak begitu lagi. Sifat binatangnya nih, sifat yang pengen makan, main mulu begitu. Hah? Orangnya. Iya. Saya pernah dibilang nggak masuk. Kalau bilang enggak ngaji, katanya nuduh orang kagak ngaji mulu. Padahal bukan nuduh orang kagak ngaji. Ini ketika dicandain ngaji orangnya gitu. Begitu. Enggak ngaji dikatakan ada orang pada kagak ngaji. Salah dia nangkepnya. Itulah bahasa begitu. Jadi hikmahnya banyak hikmahnya. Ya, banyak sekali lah hikmah. Ulama suka ungkap berbicara filsafat itu mah. Begitu. Al-Jurjani dan dalam hikmah tasyri' wa falsafatuh itu banyak di sanalah kalau hikmah. Nah, sekarang manil mukhatab bil udhiyah? Siapa orang yang disuruh ngurban? Nah, gitu. Yang disuruh. Apa ngaji nih semuanya disuruh ngurban apa kagak? Ntar dilihat. Ada aturannya. Ketika dibilang wanhar, ngorbanlah engkau. Engkaunya siapa? Begitu. Iya, kau ngorban begitu. Perintah dari Allah. Untuk kita ngorban, kitanya siapa? Kau ngorbanlah. Kaunya ini siapa? Apa semua orang? Begitu. Ilmu Bakri siapa yang disuruh ngurban? Ada aturannya. 4 kriterianya yang disuruh ngurban. 4. 1,
Islam agamanya, Muslim. Yang disuruh ngurban orangnya Muslim. Bagaimana kalau non Muslim ngasih kambing? Terima aja. Iya, jangan jadi musuhan. Dasar lu kafir lu. Ini kagak ngerti Islam rahmatan, terima aja. Begitu orang dikasih, begitu potong enak. Begitu, tapi dia sedekah daging, tidak jadi. Kenapa? Bukan Muslim. Begitu. Gitu. Suruh perlu lu mau kafir, ya aduh, ini nggak mengerti. Gitu. Ambil aja. Begitu orang dikasih lumayan. Begitu orang bagi, kan ada juga Muslim. Begitu banyak. Saya banyak temukan, bukan dari dulu. Dari zaman tahun 80-an aja udah kita ketemuin itu. Orang non-muslim. Ada tuh kerjanya di Muara Angke. Begitu. Dulu ada pasar ikan tuh sebelum Lor Batu. Sekarang digusur. Jadi ada baru Muara Angke, masih ada ikan. Pasar ikan yang dekat kantor Keker tuh udah gak ada. Ada namanya Joni. Joni itu setiap tahun mesti 2 ekor. Ngasih kurban 2 ekor. Ditanya, John, apa kalau ngasih kambing nih buat Idul Adha, berkah dagangan saya. Lah Joni aja ngerti berkah. Kalau Muslim kagak ngerti berkah, kebangetan. Beneran, bukan canda saya ini. Kisah nyata. Kisahnya. Pokoknya dari dulu, dari kita orang kecil itu banyak. Begitu. Gitu. Ngorban itu, ngorban. Begitu. Non muslimin nggak apa-apa, nggak apa-apa, kasih aja. Dapat Tuhan. Karena di Islam. Kenapa? Karena yang disuruh ada Muslim. 2, nggak asal Muslim, kudu balik. Yang disuruh ngurban orangnya kudu balik. Kalau bocah orang disuruh. Kalau disuruh berat, orang punya duit. Kalau bukan perintah, enggak. Belum mukallaf. Yang diperintahkan tuh yang balik 15 ke atas. 15 belum ini. Belum wajib. Sudah begitu. Begitu. Oh, kebalik. Iya. Balik. Ketiga, berakal. Biar kata dia itu Muslim, biar kata umurnya 15 tahun ke atas, kalau dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, begitu. Yang kayak begitu mau kagak disuruh ngurban. Mungkin karena keseringan ketawa itu, kalau kita nyalon dewa nih jadi ketawa selalu. Tapi kalau kita nyalon nggak jadi, bisa jadi ketawanya selalu. Dikit-dikit nyengir. Iya. Yang kayak begitu tuh wajib, karena gila gitu. Habis serangan fajar, serangan jantung, mati. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Begitu. Muslim, balik, berakal. Yang keempat adalah istitoah. Mampu. Yang mampu ini disuruh. Kalimat mampu ini kan umum. Yang punya sepeda sama punya motor, mampuan mana? Motor. Yang punya motor sama punya mobil, mampuan tuh. Kan mampu ndak mampu, standarnya mana? Disebut mampu tuh. Yang disebut mampu itu dalam
kita Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala an wa anaimatil mujtahidin, yang namanya mampu itu bila mana si muslim yang balik berakal ini memiliki kelebihan harta setelah dipotong nafkah anak bini pada hari Id dan hari tasyrik. 4 hari. Ini disebut mampu. Bila kelebihan harta sesudah dipotong biaya untuk kehidupan keluarganya hari Id dan juga hari tasyrik. Biar kita ngitung. Artinya apakah kita ini termasuk yang disuruh apa kagak, begitu. Ini lebaran besok dah, Senin dah gitu ya. Kan minggu, Senin, lebaran. Itulah. Nah, kita punya duit nih hari ini. Biar gampang. Hari ini berapa ya? 10 juta. Hari ini nih kita punya duit 10 juta hari ini. Nah, kita potong tuh buat besok Idul Adha makan, hari tasyrik tuh berapa tuh? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kira-kira berapa tuh? Untuk makan hari bini kita. Ada sehari sejuta gitu ya. Ini diprotes ini. Kita ambil contoh doang, ngambil contoh dulu. Sehari sejut, ini nawar 500 kata ibu kita. 500 saja dulu. Sehari sejut, biar gampang hitungnya. Iya, emang begitu ilmunya. Jadi berarti duit kita 10 juta dipotong 4 juta, sisanya 6 juta tuh. Dapat kambing nggak tuh? Dapat nggak? Dapat. Berarti yang ngaji nih besok kudu ngurban tuh. Begitu maksud saya. Begitu. Apalagi saya ngikut sama ibunda kita nih, suruh 500. Lebihnya banyak lagi nih. Begitu. Gitu. Kan 2 juta ya kan. Lebihnya berapa? Oh, berarti 10 juta berarti. Gitu. Mau potong nih 8 juta ngikutin ibunda kita. 500 sudah katanya gitu. Tuh 2 kambing kata. Berarti masih lebih lagi. Berarti kudu pada ngurban. Begitu yang disebut kategori mampu. Jangan tiap tahun ngantri mulu daging kurban. Iya, nyari kupon tiap tahun. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Haji, yang mana? Oh iya. Ya Allah, tuh kayak begitu tuh. Jangan ngurban kita tiap tahun. Dan kurban ini keliru sebagai kita muslim. Dikata kurban kayak haji. Kurban gak ada hubungan dengan haji. Nggak ada. Beda ajaran. Haji kurban. Haji seumur hidup kali. Dikata kurban kayak haji. Nggak ngurban. Gua mah udah tahun lalu. Udah begitu kata dia. Yang kayak begitu. Ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Begitu. Kurban ini bukan ibadah seumur hidup sekali. Kurban ini ibadah tahunan. Ibadah artinya setahun sekali, tentu dengan kriteria yang tadi. Setahun sekali. Begitu. Ada juga yang alasan nih bagaimana ya punya utang. Kata dia ngapangnya sengkit motor. Jadi kan punya utang. Jadi ngurban apa kagak? Dijawab tuh sama ustadznya. Lah kalau punya utang emang enggak? Selamat.
mau lunas nih motor, dia kredit rumah 20 tahun. Kagak ngurban dia. Ya kagak begitu ajarannya, kagak, tuh namanya ngakal-ngakali. Yang kayak begitu tuh salah, dia salah ajarannya, nggak bener yang kayak begitu. Kurani ibadah pun setahun, bukan seumur hidup sekali. Ini dipahami sama kita, jangan sampai salah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhan nas, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian umat manusia muslim, dalam satu rumah tangga setiap tahun ngorban. Satu rumah tangga setiap tahun tuh ngorban. Tuh begitu. Jadi setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun. Nih kita nih berumah tangga. Kita orang berumah tangga. Maka tahun ini lakinya niat korbannya kambing tuh. Tapi jangan untuk semuanya. Anaknya ada 8. Kita bini ya kan 8 anak, berarti 10. Satu ekor kambing untuk orang 10. Nyemplung. Nyemplung kemana? Ya Allah, kambing kecil itu bukan. Jadi satu, iya, tahun ini kita si laki gitu, tahun besok motong lagi satu atas nama bini, tahun besoknya lagi atas nama anak, tahun besok atas anak berdua. Itulah udah bener nih, tahun depannya lagi kita lagi begitu, kayak begitu. Yang diterima ya yang mana aja terserah Allah, kan kita nggak paham. Ntar kita lagi setelah muter-puterin muanya tuh, bocah-bocah tuh. Ada juga yang ngambil keuntungan. Ini yang nomor sakin rada bengalan, dia buat dia dulu dah korbannya. Ya silakan aja niatnya begitu, silakan aja. Itu begitu. Yang penting kayak begitu. Setiap tahun. Jadi ibadah tahun. Maka Idul Fitri sama Idul Adha ada kesamaan. Bila Idul Fitri ada zakat fitrah, maknanya berbagi. Maka di Idul Adha juga ada kurban yang maknanya berbagi. Begitu, berbagi. Sehingga kita paham tuh, kita telah Allah di orang yang mampu. Untuk apa? Untuk ngalin syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukum kurban? Wa ya sunnatun muakkadatun. Tuh tadi tuh, la tajibu illa bin nadri. Hukum kurban ini dalam mazhab kita ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah dikerjakan, ditinggal agak dosa. Namanya juga sunnah, bukan wajib, sunnah. Begitu juga dalam madhab Imam Malik, begitu juga di dalam madhab Hambali, sunnah hukum. Hanya dalam madhab Imam Abu Hanifah saja kurban ini hukumnya wajib. Dari madhab 4 itu yang mengata wajib hanya Imam Abu Hanifah.
yang mengata wajib. Selebihnya sunnah, termasuk ada madhab Imam Azam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sunnah. Ulama yang mengata wajib tingkat mampunya beda. Tingkat mampunya. Abu Hanifah dikata kurban wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu itu mana? Memiliki harta zakat. Berarti dia punya duit barang 80 juta. Gitu. Ketika orang yang duit 80 juta atas wajib ngurban, begitu. Saya kambing. Itu begitu Abu Hanifah. Tapi kalau yang mengatas ini standarnya bukan 80 juta. Standarnya lebih dari dia makan 4 hari. 4 hari, yaitu hari Id sama hari Tasyrik yang 3. Hari Tasyrik yang 3. Tuh, itu begitu. Perbedaan yang muncul, kenapa ada ulama mengata wajib, kenapa ada ulama mengata sunnah. Kenapa begitu? Karena dari perbuatan Nabi yang tidak pernah ditinggal saban tahun itu ngorban tuh. Apakah kata Ibu Hanifah, bukankah ini wajib, tandanya Nabi tiap tahun kerjakan? Begitu. Itu pengambilnya satunya itu. Mungkin Bidayatul Mujtahid pada bagian ini kalau pengen lebih panjang begitu, atau di kitab fikih Muqaranatul Madzahib ulama banyak. Kenapa itu berbeda? Begitu di antara pengambilan. Karena itu Hanif mengata wajib, maka Syafi'i sunnahnya muakkad. Mau orang haji maupun kagak haji. Dalam madzhab kita sunnah ngurban sunnah. Di mana ini sunnah? Di dalam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Kata Nabi, aku diperintahkan wajib ngurban. Aku diperintahkan wajib ngurban, dan ngurban itu bagi kalian umat Islam sunat. Jadi yang wajib Nabi, kita mau enggak sunat aja, gitu, sunat buat kita. Nah, ini menunjukkan kurban itu sunat. Kedua, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala al-ushr wa arada ahadukum an yudhiya fa ya'khudh min sya'hi wala min adfarihi syai'an. Kata Nabi, bila mana tanggal 1 Dzulhijjah udah masuk, 10 pertama maksudnya, bila mana telah masuk 10 awal Dzulhijjah, biar gampang aja, tanggal 1 udah masuk Dzulhijjah, dan ada kepengen mau ngurban, di hatinya kepengenan mau ngurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kata nabinya kepengen mau ngurban. Kalau dikata kepengen, itu isyaratnya bukan wajib. Begitu. Kalau dikata kepengen, begitu, itu bukan wajib. Begitu. Maka kata Imam Syafi'i, enggak wajib kurban. Kurban itu hukumnya sunnah saja. Sunnah muakkad. Adakah kurban wajib? Ya, lanjutannya la tajibu illa bin nadri. Kurban itu bisa wajib kalau kita nazar. Saya kalau nyalon dewan ini, kalau jadi nazar Idul Adha esok ngurban sapi, jadi dia jadi dewan. Nah, ini namanya itu wajib. Iya, wajib. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, dengan adanya nazar nih 2 ekor, kita motongnya 1 kurban wajib,
Satu korban nadarnya. Begitu. Abu Hanifah itu yang mengatakan wajib. Begitu. Jadi nadar, iya, nadar saya sembuh dari penyakit ini. Saya nadar. Pokoknya nadar. Apa itu sebetulnya kaulan? Sebetawi, ya, benar nggak? Iya, kaulan. Gitu. Ya, itu begitu. Bagaimana kalau orang nanya, itu nonton apa bang? Ini kurban. Begitu. Itu tadi wajib apa kagak? Kata Imam Salim Al-Basri, seperti di dalam Hasyiah Bujairimi, orang awam kalau ditanya nonton apa ya, kurban aja ngomongnya. Itu sebagai bentuk jawaban, bukan bentuk nadar. Biasa. Nonton apa bang? Kan kurban. Bukan berarti ia menadarkan, akan tetapi menjawab pertanyaan. Begitu, sama aja kayak orang-orang dagang tuh, dagang kambingnya itu kan jual hewan kurban, depan masih kecil kan, kagak juga, maksudnya jual hewan yang bisa nanti untuk kurban. Kan kuda enggak dijual di sana ya kan, ayam enggak ya kan, maksudnya gitu. Enggak kemudian semata-mata ini kurban lalu kemudian jadi nadar, sianan. Orang awam ada pendapat itu, tapi Imam Salim Al-Basri bilang, bila orang awam ditanya ini adalah hewan kurbanku, itu adalah jawaban sebuah pertanyaan gitu, dan itu tidak lari kepada sebuah nadar. Dan ini yang saya lebih ikut daripada pandangan ulama. Begitu, sianan orang awam kalau dia wajib kagak bisa makan daging, nanti ada aturan-aturan turun ke bawah yang amat sangat berat nantinya buat si awam ini. Karena itu Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi berbicara hukum kurban ini adalah tidak wajib kecuali dengan nadar. Sayyidina Umar, Abu Bakar kan pre tiap tahun kurban enggak? Kadang nih pre gitu. Nabi ngorban, Umar enggak? Begitu. Ketika ditanya kenapa Umar enggak ngorban, biar orang enggak kata wajib. Umar juga ada seperti barangkali orang ada anak mau bayar sekolah, masuk kuliah, ini duitnya ini aja, udah gua korbanin aja. Bener-bener beli kambing, anaknya dikorbanin kagak kuliah. Begitu. Ini benar nih. Artinya jangan paksakan. Gitu. Iya, jangan paksakan. Itu begitu. Bagaimana itu hadis yang sering ditulis tuh di dalam pamflet-pamflet segala macam, an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mendapatkan keluasan rezeki untuk ngorban, tidak bikin, jangan deket-deketin tempat sholat kami, apa lima dekat aja, kagak usah. Ini apa enggak menjadi wajib? Begitu. Nah, Abu Hanifah ini ngambil dari sini nih, dari ancaman ini kan wajib nih. Tapi kan ada hadis yang lain, umirtu bin nahri wasutun lakum. Aku diperintahkan ngurban dan kurban itu sunnah bagi anda umat Islam. Jadi penggabungannya seperti demikian, begitu menjamunya. Oleh karena itu hadis ini Abu Hanifah lah ngambil wajib pada man wajad ta'ata, namun di dalam Abu Hanifah itu memiliki harta zakat, artinya ya 80 gram emas, lebih gampang 80 jutaan lah, biar gampang itu kayak begitu. Jadi karena itu di dalam madzhab Syafi'i, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis ini yang ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah di dalam sunannya dari Abu Hurairah, maknanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dan kurban ini kategorinya sunnah kifayah bagi setiap rumah yang tadi. Dalam setiap rumah tuh kalau bisa, kalau mampu bikin kurban. Setiap
Ya kapal tanggal lah istilahnya. Tentu dengan kriteria yang tadi. Di antaranya tentu bagi kita bersama adalah mampu. Jadi bila ahlul bait itu banyak nih, mohon maaf nih, serumah kan kita rumah, kita petakin lagi buat anak kita biar nggak ngontrak, udah pakai situ aja dah tuh. Lu ngadep situ ke itu rumahnya, dah takut bini lu sang mau sama ya mertua begitu. Nah, anak yang nomor 2 udah lu ngadep sini aja, saya ngadep ngetan aja, ngetan kata gitu. Tapi serumah udah 1 ekor jadi dah begitu. Kalau satu rumah tuh begitu. Jadi lalu itu di dalam hadis riwayat Imam Abu Ayyub Al-Ansari, kata beliau, kunna nudahi bisyatil wahidati yadbuhar rajulu anhu an ahli baitihi. Di dalam Muwatta Malik kami ini motong dalam satu rumah itu 1 ekor kambing, dipotong ya untuk kita dan ya kalau kerabat kita, anak bini kita. Artinya sunnah kifayah dalam satu rumah tuh ya ada 1 ekor minimal kambing begitu. Kalau kita mampu semuanya aja korbanin semua. Dia anaknya 5, dia sama bini kan 7. Iya, pas udah korban aja kalau dia mampu. Jadi singkatnya, kurban itu tidak akan wajib kecuali nadar. Wala yujzi'u fiha illal ibil wal baqar wal ghanamu, dan tidak memadai pada kurban lal ibil kecuali unta, wal baqaru dan sapi, wal ghanamu dan kambing. Artinya yang disebut binatang ternak bukan ayam begitu. Tapi latihan mah boleh. Kita nggak mampu nih kambing, udah besok nih latihan beli ayam, potong, niatin kurban, latih. Moga tahun depan kita bisa mampu. Begitu. Jangan sampai kagak sama sekali. Begitu. Cuman kalau ayam jangan sampai dibagi kayak kambing, jangan. Orang dikasih sayapnya doang. Begitu. Muahnya aja dah. Begitu. Latihan bagus. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyaduna fi'ahum wa yadhkuru ismallah fi yamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Bahimatil an'am kata Imam Ibn Abbas, yang disebut an'am binatang ternak pada bagian kurban ini adalah unta, sapi, kerbau di dalamnya, dan kambing. Ini binatang yang dizakati berkaki 4 dan inilah yang disuruh untuk kita ngurban, Tapi bagi orang fakir, Syekh Nawawi yang haul nih besok malam Jumat tepat ke 131 di dalam kitabnya apa itu ya, Syekh Qutul Habibil Gharib, bagi orang fakir wis ngikut aja sama Imam Ahmad Al-Dhali. Dah latihan, akah juga nggak mampu daripada kambing, ayam. Kurban juga belum mampu kambing, ayam. Udah mampunya itu dulu latihan. Bagi tetangga, begitu. Latihan. Dilatih, iya, niatnya latihan begitu. Emang saya mampunya baru ini ya Rob, saya juga pengennya mau sapi, pengennya, cuman boros sapi, kambing aja belum kelihatan ini hilalnya. Pagi ini hilal, ngaji nggak? Ngaji juga, udah kelihatan. iya, begitu, kayak begitu. Walejo via ilal ibil wal baqar al ghanam, binatangnya adalah sapi,
unta, sapi, kebo di dalamnya, dan juga kambing. Udah tuh, segini dulu dah, gitu. Jangan banyak-banyak, nanti besok. Tapi 2 minggu lagi ketemu ya. Ada yang ditanya mungkin barangkali dipersilahkan. Baik Bunda, Bunda kita dulu nih, yang ngacungnya duluan.